Haleluya. Kembali kita di dalam program Yesus Kuatku. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur atas pemeliharaan dan pertolongan Tuhan yang kami boleh terima dan rasakan. Sampai dengan saat ini kami masih boleh menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebentar kami akan dengar apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat, akal budi, pengertian, dan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema kita pada hari ini adalah secepat itu, yang diambil dari Yesaya 65 ayatnya yang ke-24. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarnya. Ada terjemahan lain di dalam bahasa Indonesia juga berkata, sebelum mereka memohon, aku menjawab. Sebelum mereka selesai berdoa, aku sudah mengabulkan doa mereka. Nabi Yesaya berbicara tentang janji Allah kepada kita semua orang-orang percaya bahwa akan ada langit dan bumi yang baru sebagai tempat kita semua, di mana keintiman dan kedekatan Bapa dengan anak-anak terasa begitu lebih dekat, dan di mana tidak ada lagi yang namanya tangisan, tidak ada lagi yang namanya kesedihan, maut, kesusahan. Yang ada hanya sukacita, hanya ada damai sejahtera, hanya ada kegirangan-kegirangan yang akan kita hadapi pada setiap hari. Dan Allah sendiri yang akan menjaga, memelihara orang-orang percaya. Namun bukan berarti pada saat ini pun, sebelum kita nanti ada di dalam bumi dan langit yang baru, Allah tidak memelihara dan tidak menjaga kita. Kita tetap ada di dalam pemeliharaan dan penjagaan Tuhan. Di dalam Matius 6 yang ke-8, bagian yang B, dikatakan bahwa Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Dan 1 Yohanes 5 ayat 14 juga berkata, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Kita memiliki Allah yang maha tahu. Kita memiliki Allah yang maha mendengar. Segala seruan dan permohonan kita Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Dan kita punya Allah yang sanggup menjawab dan mengabulkan serta menepati semua janji-janjinya seturut dengan kehendaknya dan seturut dengan waktunya Tuhan. Di dalam Matius 14 ayat yang ke-22 sampai dengan 33, ada sebuah kisah tentang Yesus berjalan di atas air. Satu kali setelah selesai pelayanan, Yesus menyuruh para murid untuk lebih dahulu ke seberang dengan perahu. Dan perahu itu pun di dalam perjalanan dihantam oleh angin sakal. Mereka ketakutan dan berteriak-teriak, para murid dan rombongan. Yesus datang dengan berjalan di atas air, dan singkat cerita, mereka tidak meyakini bahwa itu Yesus. Bahkan Petrus pun meragukan siapa itu yang berjalan di atas air. Dan Petrus pun meminta pembuktian, kalau engkau memang Tuhan, buktikan bahwa saya bisa berjalan di atas air juga, kata Petrus. Singkatnya, Petrus tenggelam. Dan ayat yang ke-31 berkata, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudara, kesusahan, kesulitan-kesulitan, masalah yang kita alami itu sanggup membuat seseorang akan kehilangan iman, kehilangan kepercayaan, kehilangan keyakinan, sampai dia tidak lagi dapat melihat bahwa Tuhan sanggup menolong.
Tidak sedikit orang percaya yang seperti Petrus, bimbang, ragu, dan tidak percaya dengan cara kerja Allah dan waktunya Allah. Tidak sabar dengan cara kerja dan waktunya Allah. Tuhan tidak pernah terlambat di dalam menolong kita semua. Allah bekerja dengan cara dan waktunya sendiri, bukan menurut waktu dan caranya kita. Kitalah yang terlambat sadar. Kitalah yang agak tidak dapat memahami bahwa sebenarnya Tuhan sudah menolong kita. Dalam Efesus 5 ayat yang ke-17, firman Tuhan katakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Hanya dengan memiliki hubungan yang intim, memiliki hubungan yang erat dengan Allah, kita dapat memahami kehendak Tuhan. Kita dapat memahami cara kerjanya Allah. Kita dapat memahami waktunya Tuhan. Dan Tuhan akan membuat segala sesuatunya indah, tepat pada waktunya. Belajar dari kisah ini bahwa Yesus tahu kapan harus berbuat. Yesus tahu kapan harus bertindak. Sebab kita punya Allah yang tidak pernah lalai dan sanggup menolong dan tidak pernah terlambat di dalam mengulurkan tangannya untuk menolong kita semua. Tuhan yang senantiasa berikan kekuatan, kesanggupan, kemampuan kepada kita. Haleluya, haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dan kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur memiliki Allah yang memiliki cara kerja dan waktu kerja yang terindah bagi kami semua. Bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terindah bagi kita semua. Ajar kami untuk memahami dan mengerti waktu dan kehendak Tuhan dan caranya Tuhan di dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Tuhan pasti menolong, dan ajar kami untuk dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami peralaskan doa sembahyang ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup. Haleluya, amin. Bersama Yesus, aku kuat.